Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu operator AKAS. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita melakukan input aset pada website Simple Boss Pay. Pada menu laman utama ini kita klik bagian aset. Ini contohnya setelah kita input BKU akan muncul list berupa list dari belanja modal aset yang kita lakukan akan muncul di sini semua. Jadi sekarang kita ingin menginput satu-satu belanja aset. Contohnya ini ada buku Mari Berolahraga. Ini sudah saya contohkan inputnya, input satu-satu. Jadi nanti tampilannya minimal seperti ini. Baik, nanti saya akan contohkan bagaimana cara untuk memasukkan buku yang lainnya. Jadi nanti kalau untuk memasukkan aset ke dalam Simple Boss ini, rincian asetnya, nanti pilih menu, pilih dulu list yang ingin dirincikan asetnya. Ini contohnya informatika untuk SMP kelas 9. Kita klik tambah. Nah, di sini akan diminta semua datanya. Untuk pengisian data-data ini, disarankan kita sudah menyiapkan file. Ini contohnya menu supply ya. Contohnya ini membeli buku kemarin. Jadi pastikan ada ini semua, berkas-berkas ini sudah kita unduh. Kalau tidak ada diunduh, silakan buka siplahnya kembali dan mengambil beberapa yang dianggap penting seperti invoice, kemudian sama dokumen bas, atau saya ambil gambar bas saja. Untuk mengisinya saya klik bagian sini, asetnya ilmu pengetahuan umum, kemudian pada bagian jenis barang saya pilih buku, judul pencipta. Nah, untuk buku pencipta ini saya ambil di sini. Tadi kan terkait dengan buku informatika ini ya. Kita lihat di sini apakah ada gitu. Jadi kita perhatikan juga di siplah kita. Kita cari cepat informatika, di sini dia. Buku informatika. Ini harganya totalnya 154.800. Ya betul, 154.800. Jadi ini saya copy. Di sini saya masukkan judulnya, kemudian spesifikasinya. Saya buat buku paket atau buku mata pelajaran. Di sini ditanya tanggal bas. Jadi di sini tanggal basnya kapan. Oke, kalau boleh juga nanti diambil pada bagian dokumen bas. Sama saja nanti nomor ini yang akan kita ambil. Jadi pada dokumen bas ini transaksi dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2024. Jadi di sini kita cari Oktober, apakah kita lihat di sini tanggal 12. Kita pastikan sampai ke bawahnya. Tanggal 12. Kemudian kode bas yang diminta. Kalau saya masukkan kode ini sama dengan kode ini ya. Jadi copy ini kita copy, kemudian kita pastikan di sini. Lalu untuk jumlah bulannya itu biasa saya buat 24. Dan harga, nah ini bedanya adalah harga satuannya. Jadi harga satuannya yaitu 25.800. Kemudian untuk merek
boleh kita isi. Kalau umpamanya pada dokumen BAS ada spesifikasi dari bukunya, itu boleh dimasukkan ke dalam sini. Kemudian kita masukin bahannya kertas, dana BOS, dibeli tahun berapa, tahun 2024, letaknya di mana. Nah, karena ini buku yang dipinjamkan ke siswa, itu siswa kalau di sekolah kami itu tidak dibawa pulang, jadi buku-buku itu dikembalikan lagi ke perpustakaan. Lalu ditanya di sini kondisinya bagaimana, kondisinya baik, jumlahnya itu 1. Kemudian keterangan. Nah, kalau keterangan boleh Bapak Ibu isi terkait dengan bukunya sendiri. Cuma kalau saya lebih kepada ini, penyedianya. Jadi saya masukkan ini. Kemudian nomor referensi boleh kita stripkan. Nah, ini sudah jadi untuk buku informatika kelas 9. Kita klik simpan. Nih, ketika kita masukkan, dia akan muncul di sini. Aset untuk transaksi dengan nomor ini. Nah, muncul. Nih, harganya 25.800, selisihnya 129.000. Nah, kenapa dia muncul selisih? Karena buku yang kita input adalah baru 1. Sedangkan di invoice-nya untuk buku informatika itu berjumlah 6. Maka di sini sudah ada 1, kita klik copy, kita arahkan kursor kita ke sini dulu ya, terblok ya. Kita klik copy, kemudian kita buat 5 copy, kemudian kita klik paste. Maka tidak ada lagi selisih harga, berarti sudah sesuai lah. Jadi jangan bukunya tidak gelondokan, jadi dirincikan satu-satu seperti ini. Bagi bukunya yang gelondokan, itu biasanya di aplikasi Arcasnya dibuat buku umum. Nah, resikonya 1, ya kita tidak bisa membuat rinciannya seperti ini. Nah, ini contohnya untuk buku informatika. Kemudian juga saya contohkan lagi seperti printer. Ini kita tutup, ini juga kita tutup. Contohnya printer, saya cari di daftar pesanan untuk printer. Ini dia untuk printer, buka dokumen BAS-nya, kemudian invoice-nya. Di sini saya ingin menambah aset. Harga printer 2.900.000, berarti jumlahnya 1 item. Saya masukkan di sini mesin cetak, kemudian kondisinya yang jenis barang biasa. Di sini diminta tanggal BAS-nya 17 bulan Oktober, jadi saya masukkan tanggal 17 Oktober. Di sini ditanya kode BAS. Nah, ini adalah kode BAS-nya. Kemudian masa manfaat, di sini saya buat lebih dari 12 bulan. Saya buat sini minimal 24 bulan. Harganya yaitu 2.900.000. Mereknya Epson L3210. Di sini ukurannya tidak tahu, bahannya komposit. Ini untuk pengisian ini nanti bisa dilihat pada spesifikasi barangnya ya Bapak Ibu. Kemudian letaknya di mana printer ini. Nah, ini kami meletakkannya di ruang kepala sekolah. Kondisinya bagaimana? Baik. Jenisnya jumlah 1. Nah, di sini juga boleh kita masukkan bagian penyedia. Nama penyedianya bisa kita masukkan. Kemudian nomor referensinya strip. Oke, ini setelah kita isi seluruhnya, kita klik simpan, maka sudah muncul di sini dan tidak ada selisih. Begitu cara kita melakukan penginputan aset di Simple BOS.
dipastikan semua ini nanti sudah kita masukkan satu persatu ke dalam sini ya Bapak Ibu ya. Oke, demikian video saya terkait bagaimana cara kita menginput aset pada website SimpleBoss Pay. Saya Irfandi Ghafur, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.